kalau kita memiliki suatu cita-cita yang mulia, insya Allah jalan akan diberi kepada kita untuk berbuat yang baik. Saudara-saudara sekalian, dari sejak awal saya katakan Partai Gerindra harus berbuat yang berguna bagi rakyat Indonesia. Kita adalah partai yang berjuang untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Dan kita harus mengerti bahwa semua partai punya cita-cita yang sama. Semua partai di Republik ini ingin juga berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, dari sejak awal, dalam perjalanan ini, saya berpendapat bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Mungkin ada profesor-profesor didikan luar yang akan mencemoohkan saya. Bagi mereka-mereka itu, semua yang diajarkan dari luar itu benar adanya. Saya katakan belum tentu. Yang cocok untuk mereka belum tentu cocok untuk kita. Ada negara yang menganggap demokrasi itu kita harus bermusuhan. Demokrasi kita tidak boleh kita bermusuhan dengan lawan-lawan politik kita. Bahkan saya kira keliru kalau kita pakai istilah lawan politik. Tidak ada lawan politik. Yang ada adalah kawan seperjuangan dan kita bersaing tapi untuk ujungnya mengabdi, berbakti kepada negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Itu keyakinan saya. Dan ini saya kira sudah dibenarkan oleh perjalanan sejarah dunia. Hanya negara yang elitnya bisa kerjasama, negara itulah yang bangkit. Contoh sudah terlalu banyak. Contoh sudah terlalu banyak. Tiap hari, tiap malam kita lihat di berita-berita televisi, di YouTube, di mana-mana. Negara walaupun kaya, negara walaupun luas, negara walaupun punya sumber alam yang luar biasa, kalau elitnya tidak bisa kerjasama. Apalagi elitnya maling. Tidak mungkin negara itu bisa berhasil. Kita mengerti hal ini. Saya mengerti hal ini. Karena itu, satu, demokrasi kita harus khas. Demokrasi kita harus setelah bersaing, kita anggap pemilu pilkada itu pertandingan. Kita bersaing. Begitu ada yang menang, ada yang kalah, kita harus bersatu. Kita harus kerjasama. Bersatu tidak berarti semua masuk pemerintahan. Tidak. Kalau perlu iya. Kalau perlu, kalau tidak juga nggak apa-apa. Dalam arti mereka yang tidak masuk pemerintah, kita tetap anggap sebagai patriot-patriot bangsa Indonesia. Mungkin mereka di luar, berarti mereka membantu kita. Mereka akan ngoreksi kita. Mereka akan memperbaiki kita. Mereka akan mengawasi kita. Kita harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Saudara-saudara, tapi kritiknya yang benar. Jangan kritik berdasarkan dendam. Betul. Kemarin sembahyang Jumat, khotibnya luar biasa di tempat saya kemarin,
Antara lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merestui orang yang punya dendam di hatinya. Gus Ipul, benar? Ini NU loh. Saudara-saudara, sekali lagi perjalanan kita membuktikan itu. Saya mungkin ditakdirkan untuk jadi presiden ke-8. Waktu usia muda, waktu saya aktif di tentara, saya diberi sandi 08. Saya enggak dikasih sandi 06 atau 07. Kalau saya dikasih 06, jangan-jangan presiden ke-6. Saya dikasih sandi 08, saya menjadi presiden ke-8. Di tahun 2024, 2 tambah 2 tambah 4, 8. Jadi saya menjadi presiden Republik Indonesia ke-8 di tahun 8. Dan hari ini saya sebagai presiden Republik Indonesia berdiri di sini pada ulang tahun yang ke-17. 1 sama 7. Dan kebetulan hari ini tanggal 15 bulan 2 2025. Jadi 15, iya kan? (15) 1 sama 5, 6. 6 tambah 2, 8. 8, 2, ya, 2025, 9. 8 tambah 9, 17. Jadi bapak-bapak sekalian, hari ini hari yang baik. Ulang tahun ke-17 pada hari yang jumlahnya 17. Jadi insya Allah hari ini baik bagi kita sekalian, dan terima kasih. Hari ini saya dihormati, tokoh-tokoh bangsa hadir, dan pimpinan partai politik dari semua spektrum hadir, termasuk yang baju merah. Saudara-saudara, saya ini setengah Minahasa, setengah Sulawesi. Di Minahasa kita ada suatu pepatah, ya. Kita semua bersaudara. Di sini ada Gubernur Sulawesi Utara yang walaupun kita bersaing, tapi kita bersaudara, saudara. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, saudara sekalian. Pak Jokowi ini Gerindra ya kayak begini nih Pak. Bandel-bandel ini anak-anaknya. Saudara-saudara sekalian,
Memang kemarin itu tanggal berapa itu ya? 13 ya. Tanggal 13 saya didadak oleh mereka-mereka ini semua. Tadinya Rapimnas akhirnya dirubah jadi kongres luar biasa itu. Mereka alasannya penghematan. Kalau sekarang Rapimnas 3 bulan lagi kongres, biayanya double. Jadi dengan azas penghematan, akhirnya dijadikan satu. Dan memang sebetulnya aneh, baru 100 hari bekerja, sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029. Nanti ada itu pengamat-pengamat Prabowo ambisi. Ini ada wartawan dia ngerekam semua, ngerekam dia pingin saya salah bicara itu. Kalau ada wartawan media saya harus bicara sopan sekali. Kalian mau saya bicara sopan atau apa adanya? Atau mau bicara sopan? Saudara-saudara sekalian, negara kita harus demokrasi. Bla 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 bla.